Bisakah selama kita masih di dunia itu bisa menemukan Tuhan? Selama kita masih di dunia, apa kita bisa menemukan Tuhan? Tuhan itu jangan ditemukan. Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu Nur Cahyo Sukmo Jati sampai Nur Sukmo Purbo sampai Sukmo Wiseso, Wismibula, yang namanya Higgs boson. Di dalam diri kita ada tubuh nih. Tubuh itu terbentuk dari sel. Ya. Sel ini terbentuk karena ada ion. Nah, ion ini bisa bergerak menjadi sel itu karena ada pergerakan 4 unsur di alam yang disebut nyawa atau energi kelistrikan, gitu. Nah, dari ion ini terbentuklah darah, gitu. Darah ini kan kumpulan dari akhirnya membentuk sel, loh. Sel membentuk raga, loh. Di mata, kulit, daging, itu kan bentukan dari sel, gitu. Nah, dari ion nah ion ini mempunyai ada pergerakan yang bentuk kelistrikan. Ini ngomong kendaraan ini listrik itu loh, kendaraan era listriknya ada sama aku tuh, ya berdua menungso kan ngono. Berarti intinya terus bentar. Nah, dengan aneh ini itu menjadi wadahnya apa? Wadahnya Sukmo. Nah, bedanya jiwa karo Sukmo apa, Mas? Jiwa ini pancaran. Kalau Sukmo cahaya, Sukmo itu sing ijo wantah iki mau. Ngono lho. Sukmo Langgeng, Sukmo Jati, Sukmo Wiseso. Sukmo Langgeng, Sukmo Jati, Sukmo Purbo, Sukmo Wiseso. Sing diarani mikrokosmos. Gusti Allah sing cilik iki lho. Mikrokosmos. Iya. Nur Cahyo. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Iya. Berarti intinya di dalam diri kita sudah ada Tuhan. Manusia ini adalah bentuk manifestasi wujud Tuhan. Iya, semuanya. Kita tuh komponen Tuhan, bagian terkecil dari Tuhan. Iya. Gitu. Nah, ini. Makanya Tuhan itu tidak harus dicari, karena sudah ada dalam diri kita, sudah ada dari perwakilan Tuhan, yaitu yang namanya Higgs boson. Ya, Higgs boson ini bahasa ilmiah Higgs boson. Higgs boson itu diarani Sang Hyang Toyo. Nah, Sang Hyang Toyo di dalam wayang terwujudlah Sang Hyang Tunggal yang terciptanya adalah plus minus. Plus minus itu ya sifatnya kuak dan anti kuak. Itu bahasa ilmiah, itu adalah partikel malaikat dan iblis. Sifatnya merah dan putih. Kan gitu. Iya. Makanya kan yang merah itu disimbolkan emosional, ya kan? Putih itu disimbolkan kudus, suci, Roh Kudus, ya kan? Sang Hyang Toyo ini ibaratnya toyo itu kosong, tanpa warna lah ibaratnya. Nah itu melahirkan yang sifatnya dua sifat yang sifatnya plus dan minus, iblis dan malaikat, anti kuak dan kuak. Iya. Nah, akhirnya terwujudlah yang namanya proton, neutron dan elektron, kan ngono. Di dalam kuak itu terbentuklah proton dan neutron. Proton itu arus netral, gitu. Idarani mani, gitu. Nah, siarani Sukmo kayak gitu. Neutron sifatnya. Itu Sukmo. Itu penetral. Lah, unsur Sukmo sama roh ada perbedaan enggak? Sukmo Sama roh. Roh beda lagi. Roh ya ion nih, Mas. Darah, roh. Iya. Darah ki wujud fisiknya, non fisiknya roh. Lah dari darah dan roh ini, fisik dan non fisik itu memancarkan cahaya yang disebut jiwa. Lah roh dan
darah ini bisa berkumpul menjadi satu karena ada nyawa. Elektrik, unsur elektrika dalam tubuh kita. Nah, elektrik itu terbentuk dari pergerakan 4 unsur alam. Banyu, angin, bumi, geni. Kan itu gitu, Mas. Halo. Akhirnya terbentuk sel tubuh itu, Mas. Jadi dari yang partikel besar kecil, gitu ya. Ki raga, ya, raga terbentuk sel, ya toh. Sel itu terbentuk dari darah yang mau, yang wujud non fisiknya adalah ion, wujud fisiknya adalah sel, gitu. Terkumpul di dalam satu darah. Karena ada nyawa ini akan terjadi unsur elektrika. Makanya kan nek wong dolanan HP iki lek iso gerak-gerak karena ana nyawane kan. Nah, kita juga merasakan karena ada darah. Nah, kita bisa mampu merasakan itu karena sing diarani sang yang nurasa. Iya. Nah, ngono to. Nah, sang yang nurasa ki mau darah atau rasa itu tadi itu bisa memancarkan cahaya yang disebut sang yang nur cahya. Oh. Ngono lho, Mas. Iya. Mas, Nah, sang yang nur cahya ini diarani jiwa itu. Nah, jiwa itu harus menyesuaikan ya namanya sukmo. Gitu. Pokoknya dari unsur Big Bang itu adalah cahaya. Cues. Ya, ledakan. Lah, ledakan disebut cahaya, sang yang nur cahaya. Akhirnya terbentuklah ion-ion. Ion ini apa toh? Kumpulan dari atom yang saling tarik menarik, ya kan? Akhirnya terbentuk ion, gitu. Nah, ion itu ya, dari pecahnya cahaya ini diarani sang yang nur cahya itu lah sang yang anwar gitu, Mas. Nah, sang yang anwar iki materi wujudnya kaya bumi, daging. Itu makanya di dalam kehidupan ini ada 2 sifat, non materi dan materi. Bentuk cahaya atau fisik. Jiwa ataupun raga, gitu. Iya. Lah, adanya Big Bang sebenarnya terbentuk dari ledakan atom, kok. Kumpulan dari atom meledak. Atomnya di dalam pewayangan ya namanya nabisis. Nabisis. Nah, nabisis yang dia anak loro jenenge sang yang anwar dengan sang yang anwas. Sang yang anwar dia adalah cahaya, sang yang nur cahya yang sifatnya abadi, tidak terlihat, berbentuk cahaya, aura. Jiwa kita aura lah, aura kita itu darahnya jiwa. Iya. Gitu. Iya. Terus yang anwar, anwas itu melahirkan sifatnya yang fisik. Ibaratnya siji ion, siji sel. Iya. Siji ini roh, siji ini darah. Siji ini sukma, siji ini rogo. Iya. Betul. Nah, gitu. Ya, sebelum jadi atom ledakan ini karena unsur panas, gitu. Unsur panas itu karena dipengaruhi oleh sifatnya elektron. Elektron ini hawa gitu. Iya. Nah, hawa ini mempengaruhi inti atom yang terbentuk adalah proton dan neutron, gitu. Nah, proton itu Adam ini mau. Adam itu punya mani yang namanya neutron. Akhirnya terkontaminasi oleh hawa elektron ini mau, akhirnya terbentuk ledakan. Terbentuklah jiwa. Iya. Akhirnya jadi bocah kan. Nah, sebelum terbentuknya aku anti kuak dan kuak. Unsur sifat malaikat dan sifat iblis. Nah, terbentuknya lebih kecil lagi dari kuak dan anti kuak, Higgs boson, itu partikel Tuhan. Nah, untuk menemukan kembali pada yang jenengan tanyakan tadi, kembali pada untuk menemukan Tuhan itu, Tuhan itu tidak usah dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Nah, rasakannya dengan kelembutan, karena sifatnya lembut. Nah, lembut itu dasarnya apa? Kasih sayang. Bagaimana kita untuk menemukan kasih sayang? Yaitu tadi saya kembalikan pada afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Di dalam saat kita menemukan kedamaian, ada tebaran cahaya jiwa yang disebut kasih. Nah, itu Mas.
Lanjut Mas Tinus, saya mau tanya, cara melunturkan karma itu gimana sih? Karma itu ya berkaitan dengan ion tadi, gitu. Ion negatif itu karma kita itu. Ya, karma itu ada dua, karma positif atau karma negatif. Yang positif yang gimana, yang negatif yang gimana? Ya positif ya kita punya jiwa yang sifatnya baik, kan positifnya yang sifatnya baik, kasih, ya kan. Jiwa-jiwa yang baik, kasih gitu. Jadi ion itu kan menghasilkan cahaya yang namanya jiwa, aura. Nah, terus karma buruk ya ion negatif. Yang namanya bahasa ilmiahnya itu ion positif adalah kation, ion negatif adalah anion. Ya kan, plus atau minus. Ataupun dibilang Adam atau Hawa lah, laki atau perempuan, angkoso atau pertiwi, plus atau minus. Nah, ya kalau kita mempunyai ion-ion positif, dengan kita mengolah spirit kita, mengolah cipta, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah raga, otomatis kan kandungan kita mempunyai kecerdasan intelektual, kita mempunyai kecerdasan spiritual, kita mempunyai kecerdasan emosional. Itu dengan sendirinya kita memiliki ion-ion yang positif, yang ion-ion yang negatif itu akan terkikis berubah menjadi ion yang negatif. Tapi manakala kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan orang lain, merugikan diri kita, sifat sombong, sifat ego, sifat nafsu, keakuan, ego yang terlalu berlebihan, nafsu yang berlebihan, itu akan berdampak pada ion yang negatif. Jadi ion itu nggak harus ion nafsu itu juga nggak harus buruk. Nafsu akan jadi baik ketika manakala ditengahkan, sifatnya 50% lah. Jadi nafsu kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik, gitu kan. Kalau kekurangan nafsu, kita nggak punya gairah hidup, nggak punya harapan, nggak punya semangat. Kalau kelebihan nafsu, kita timbulnya adalah kemurkaan, tidak merasakan rasa bersyukur, adanya kurang, terus kan itu nafsu yang terlalu berlebihan. Tapi diambil sisi tengahnya, tidak lebih juga tidak kurang, timbulnya sebuah kasih, ya, ketentraman. Karena rasa bersyukur itu timbullah ketentraman yang akhirnya terpancarkan cahaya kasih. Nah, ego kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Kalau kekurangan ego, kita nggak punya pendirian, adanya cuma diinjak-injak, menjadi makhluk yang lemah. Tapi kalau kelebihan ego, merasa sombong, merasa aku, merasa benar, merasa suci, merasa baik, merasa pokoknya semena. Nah, itu keegoan. Tapi kalau diambil tengahnya, tidak lebih juga tidak kurang, timbullah suatu sifat yang kebijaksanaan. Ya, manakala kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan, timbullah suatu sifatnya neutron. Makanya dibilang proton dan elektron harus 50%. Proton saya bilang tadi adalah Adam, sifat laki yang plus, yaitu sifatnya ego. Kalau kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga diambil 50%. Ya, sifat elektron muatan negatif itu sifat wanita, gitu. Jika kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik, diambil si 50%-nya. 50% muatan positif, 50% muatan negatif disatukan, akhirnya timbul suatu netral, kebijaksanaan dan kasih sayang, tercipta kedamaian.